Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Antaraga. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10-6 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam akan mewawancarai Kiai yang bernama Kiai Haji Mustafa Kamal. Kami akan mewawancarai materi seputar tentang asuransi syariah dan perbankan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang dari SMA Negeri 1 Cibadak berkunjung ke Al-Ummah. Sekarang dengan Ustaz siapa? Siapa? Berarti ini belum mau berkunjung, belum tahu namanya. Harus dikoreksi nanti itu ya. Ustaz, paling kita di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai asuransi dan perbankan. Kami kan di sini mungkin ilmunya belum sejauh Ustaz ya, jadi masih belajar mengenai asuransi dan perbankan, terutama yang syariah. Jadi kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan agar mungkin menambah ilmu lah bagi kami. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya pertama, apa perbedaan yang mendasar dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah menurut Bapak? Ya, jadi bagus ini ya. Yang pertama sebelum ke situ, ada yang sudah punya ini enggak apa itu buku bank belum? Nah, sudah punya buku bank siapa aja? Apa? BRI. Oh, BRI. Iya. Berarti dibikinin orang tua ya? Iya. Jadi masih sistemnya itu si rekeningnya masih terkait sama orang tua, cuma buat nominalnya nanti bisa dibedakan. Oh iya, jadi semuanya masih atas nama itu nomor hidup orang tua ya. Sama si perempuan juga belum punya ya? Belum punya KTP kan? Oh iya. Ya, jadi memang untuk tahu asuransi itu bagusnya tahu dulu sistem keuangan yang umum, produk-produk keuangan yang umum itu ya bank itu yang artinya hampir semua orang mungkin terlibat lah, kalau tidak menjadi nasabah gitu. Jadi nasabah memang di dunia itu yang namanya keuangan itu, sistem keuangan itu punya ada produk-produknya ya. Misalnya tabungan itu produk sistem keuangan ya, tabungan, kemudian ada deposito. Pernah dengar kan? Deposito, ada pegadaian, kemudian ada apa itu reksadana atau dana reksa, itu ya terlalu jauh. Kemudian ada juga yang namanya asuransi. Nah ini kan yang kita diskusikan itu asuransi. Jadi pertanyaannya apa tadi? Perbedaan asuransi konvensional sama asuransi syariah. Nah, sekarang kenali dulu apa itu asuransi, ya kan? Jadi sebelum tahu gimana asuransi syariah, asuransi konvensional, kenali dulu asuransi. Asuransi itu apa sih? Apa coba? Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, kalau asuransi itu kayak dana darurat gitu Pak. Jadi kita menyimpan dana. Nah nanti dana itu bisa digunakan umpamanya kita asuransi kejiwaan. Jadi nanti ada kalau kita kecelakaan itu bisa dibantu lewat asuransi gitu. Oh gitu. Ya itu mungkin karena adik melihatnya dari manfaat yang diperoleh ya. Tapi kalau prosesnya itu ada, kenapa lahir asuransi?
gitu ya. Dan asuransi itu sebetulnya semacam apa ya, jadi perkumpulan orang yang punya kepentingan yang sama untuk saling melindungi, saling menolong antara satu dengan yang lain. Itu asuransi itu anunya seperti itu. Misalnya siapa namanya? Ferdin, Pak Rapa, Faiz, terus semuanya. Faiz kalau misalnya mau apa itu, kalau ada ke rumah sakit misalnya kan pasti butuh dana ya, kadang-kadang tidak tersedia dana. Begitu juga semuanya mengalami yang sama, berarti keperluannya sama nih. Gimana caranya agar supaya nanti kalau saya masuk rumah sakit tidak harus utang-utang ke sana kemari, maka lahirlah apa itu satu kebersamaan untuk menanggung risiko, risiko bersama. Nah, itu kemudian lahir namanya asuransi. Cuman kita mengenalnya asuransi itu apa itu untuk kalau ada kecelakaan gitu ya. Jadi intinya suatu usaha bersama untuk saling melindungi, lalu itu lahir asuransi. Misalnya Ais ingin ikut menolong apa? Dari mana ini? Iya. Kalau mendadak kadang-kadang nggak ada kan? Iya. Maka kemudian bersepakat, ayo kita kumpul yuk, kumpulin dana, nanti siapa yang sakit dibantu dari dana ini. Nah itu lahirnya asuransi itu begitu. Nah, lalu kalau pertanyaan duluan mana lahir asuransi konvensional dengan asuransi syariah? Kalau dilihat sejarahnya di Indonesia ya duluan asuransi konvensional secara formal, secara resmi ya. Karena tentang syariah ini di Indonesia belum lama, bertahun sekitar tahun 90, tandai dengan lahirnya Bank Muamalah. Kenal Bank Muamalah deh? Ada Bank Muamalah kan sini? Nah itu dulu proses zaman Pak Harto sekitar tahun 90-an lahir namanya Bank Syariah. Begitu juga asuransi, namanya asuransi konvensional. Dulu tidak ada istilah konvensional. Cuman setelah ada syariah, maka yang nama harus diberi nama kan? Yang lama diberi nama, namanya konvensional. Nah, ini harus paham dulu nih. Ya. Terus apa anunya, apa perbedaannya? Perbedaannya ada beberapa yang berdasar. Pertama, kalau asuransi konvensional itu tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau Islam ya syariah Islam ya, itu umum aja. Tapi kalau ada embel-embel syariah, berarti itu pasti di Indonesia itu berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Istilah lainnya syariah itu kan ajaran, ya, ajaran Islam. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah dari sifatnya. Kalau asuransi syariah itu sifatnya adalah ini, jadi sharing risiko. Sharing risiko itu gimana sih? Sharing itu apa sih? Berbagi. Misalnya Rafa sakit, bagaimana agar bebannya ini ditanggung? Sharing risiko, ya. Karena sudah ada 1.000 orang yang bersepakat, 1.000 orang yang nolong Rafa. Prinsipnya itu ya, sharing risiko. Sedangkan kalau apa itu konvensional itu transfer risiko. Transfer risiko maksudnya gitu. Karena namanya kerja ada perusahaannya.
Nah, semua orang ini pemegang istilahnya pemegang polis ya, atau peserta lah. Peserta ini yang penting setor ke perusahaan. Selanjutnya itu haknya perusahaan. Perusahaan nanti yang ngatur. Kalau ada yang klaim, ya misalnya sakit, jadi akadnya itu tidak dibantu oleh karyawan ya, tapi itu sudah oleh perusahaan. Kalau syariah itu enggak, paham ya? Jadi kalau dilihat dari sini perbedaannya jelas sekali. Berarti apa itu di dalam asuransi syariah itu prinsipnya memang gotong royong, tolong menolong ya, sehingga risiko itu tidak semata-mata diserahkan kepada perusahaan, tapi ditanggung bersama. Cuma di sini ada pengelolanya namanya perusahaan. Itu yang prinsipnya itu diantaranya dua. Tidak berarti ya. Pertama menggunakan prinsip syariah, yang ini tidak. Yang kedua prinsip tolong. Yang ketiganya transfer sharing risiko, ini transfer risiko. Jadi nah, tiga ini yang perbedaan utama antara apa itu konvensional dengan syariah. Nah, nanti pasti tanya lagi nanti itu. Sudah paham ya? Tentang perbedaan. Yang penting itu dulu. Yang namanya asuransi syariah dan bukan syariah. Apa ya? Karena beberapa pertanyaan menurut kami ini sudah terlengkapi ya, saya bertanya. Ya. Jadi langsung ke pertanyaan terakhir saja. Apa itu? Menurut Bapak itu di dalam asuransi itu apakah terdapat, kan banyak ulama yang berpendapat bahwa di asuransi itu ada riba, goror dan sebagainya. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana? Jadi begini, kalau di Indonesia itu tidak mungkin nggak ada ribanya. Sistem keuangan apapun, karena belum bisa sempurna. Tapi paling tidak mengurangi. Gitu aja. Misalnya tabungan misalnya, susah nggak ada ribanya. Meminjam duit ke bank susah nggak ada ribanya. Karena induknya itu masih sistem riba, namanya BI, Bank Indonesia itu masih sistem riba. Nah semuanya kan duit ke sana. Sehingga produk apapun itu pasti ada unsur ribanya. Tapi setidaknya kalau sudah menggunakan syariah itu sudah bisa dikurangi. Misalnya akadnya. Kalau ini beda contoh tadi asuransi kan. Kalau asuransi kita nyerahkan duit ke bank. Ya sudah terserah bank mau gimana. Ya kan? Oh ternyata kesepakatannya setahun nggak ada yang sakit, udah diambil sama perusahaan semuanya. Kalau yang syariah kan tidak, Anda tetap berbagi lah. Ada istilahnya, ada bagi hasil. Ada bagi hasil. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti ternyata yang sakitnya banyak, sehingga duitnya tidak cukup. tidak tercukupi. Nah di situ yang jadi problemnya. Kalau tidak tercukupi nanti kan si ini kan pinjam lagi ke mungkin untuk menanganinya ke bank yang ada kan. Nah di situ lah kena lagi. Kalau enggak berarti enggak tercukupi, bermasalah kan. Sehingga kalau pertanyaannya apa itu tadi, apakah asuransi syariah ini ada riba atau tidak? Sulit, tidak ada ribanya. Sama seperti kita nabung di bank. Oke kan? Oleh karenanya kalau disyariahkan namanya kan bagi hasil kalau bank. Ya, bagi hasil. Karena bagi hasil mengurangi risiko, kemudian ada akadnya yang juga berbeda sama kan apa-apa juga tergantung niat ya kan.
Contoh misalnya Faiz mau nikah, misal ya, aku masih kecil loh, mau nikah pasti sama wanita kan. Kalau nikah melalui siapa? Oleh orang tua kan. Yang menikahkan siapa? Orang tuanya yang perempuan kan. Faiz datang sama keluarga, kemudian dinikahkan. Nah, proses pernikahannya ini ada yang sempurna, ada yang tidak, itu aja. Tapi dia sudah menikah dengan cara Islam. Misalnya sempurna, oh itu tidak pakai khutbah nikah, di sini pakai ini pakai kerudung, satunya pakai kerudung. Ya, yang lebih sempurna tentu yang pakai kerudung kan, untuk orang di depan kayak gitu. Tapi caranya dipakai cara Islam. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi ini ijab kabulnya cara Islam, tapi pakaiannya bukan Islam. Boleh jadi kan begitu? Kemudian ini cara Islam tapi lagi perempuan campur-campur gitu. Pas ijab kabul kan bukan keluar kok, bukan apa. Itu namanya prosesnya tidak kira-kira sama begitu sekarang. Sehingga kalau kita itu tetap harus berprinsip selama ada bank syariah utamakan bank. Contoh misalnya di Nodo BCA ada bank syariah Indo, kita ngambil bank syariah Indonesia. Ya, karena itu memang dari akarnya sudah sistemnya juga, walaupun enggak, prosesnya pasti ada yang belum bisa sempurna karena induknya belum sempurna. Itu kayak ya perumpamaan gitulah, kayak kita minum air itu di sumber airnya nggak bersih betul, otomatis ke bawah ya pasti ya. Oh sudah bersih aja masih ada kotor. Sehingga kalau menurut Bapak adanya asuransi syariah itu solusi ya secara bertahap untuk umat, solusi secara bertahap menuju kepada yang syukur. Nah, malah kalau di barat di beberapa negara sudah mulai, kita sudah bukan sistem bunga di sana, sudah boleh bagi hasil. Kenapa begitu? Karena mereka sudah hidup masyarakatnya. Gitu ya. Masyarakatnya sudah hidup. Kalau kita itu kan yang punya bank itu kan para yang banyak, kalau swasta pengusaha yang banyaknya bukan muslim. Mereka nggak kenal halal haram kan. Nah, kita yang sudah kenal, ya udah, makanya pemerintah memfasilitasi ada bank syariah. Jadi nanti ada asuransi syariah, ada tabungan syariah, ada gadai syariah, gitu kan? Ada reksadana syariah, ada deposito syariah. Jadi memang ini sudah bagus. Gitu. Begitu juga sudah asuransi. Banyak contohnya lah sekarang asuransi. Sudah BPJS itu sebetulnya mungkin awalnya sejenis asuransi, cuma itu kan dikelola langsung oleh pemerintah. Dan banyak manfaatnya. Kalau sekarang orang sakit ke rumah sakit, ya kan, mobil yang mahal. Tapi dengan adanya semangat kalau menolong ini, itu dasarnya adalah surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Dasarnya jadi saling menolong orang yang sakit itu dia yang adalah ajaran. Kalau sudah banyak akan saya menolong, itu aja dari berangkat dari ajaran. Dan jangan tolong menolong dalam
berdosa dan permusuhan. Nah ini bagus sekali ya, kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau hanya berdua begini tidak perlu asuransi ya. Itu kalau sudah sampai 1 juta orang gimana? Iya. Harus ada yang mengelola kan. Yang mengelola itu namanya apa yang sekarang itu perusahaan. Paham ya? Amin. Ya kira-kira begitulah singkatnya begitu. Masih ada nggak? Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, mungkin dicukupkan ya, ya, karena dari beberapa pertanyaan jawaban Bapak tadi udah menjawab semuanya lah, Oh betul. sudah memuaskan kami juga pertanyaan untuk jawabannya. Nah ini pengalaman. Ini bagus sekali ini, nanti itu pengalaman yang sangat berharga karena ilmu begini ini masuk. Ya kan kalau belajar di sekolah kan susah ya. Ya kan diajarin teori ngomong susah kan. Tapi kalau begini ngobrol sebentar jadi ya wes, langsung nangkap kan? Nangkap itu di kelas. Malah bisa itu. Susah. Tapi kalau begini, nah itulah jadi bagus sekali. Ya sambil diminum. Ya, Pak. Nah, ini Mungkin buat sekarang dicukupkan dulu ya Pak ya, Ya, baik. kali ini. Mungkin kita ya nanti bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. baik. Jadi Jadi judul-judul yang bagus-bagus. Ya, siap. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas 10-6 kami undur diri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.